Jabat, yaitu Jawa Batak. Halo teman-teman, perkenalan, nama saya Jeremy Marcel Tagalung. Saya berasal dari kelompok 6, Jabat, Jawa Batak. Halo, perkenalkan nama saya Hans Leonardo Julian, saya dari kelompok 6, yaitu Jabat, Jawa Batak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Enza Christopher Nyaloho dari kelompok 6 Jabat, yaitu Jawa Batak. Halo teman-teman, nama saya Kemal Fani, saya dari kelompok Jabat, yaitu Jawa Batak. Kami dari kelompok 6, Jawa Batak. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya teman-teman. Semoga yang saya hormati teman-teman sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada bimbingan kelompok kita pada hari ini. Saya mengharapkan teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini dengan aktif, kemudian jujur, karena setiap pendapat dan pengalaman yang kita bagikan akan sangat berarti bagi semua. Kemudian teman-teman, semoga kita melalui kegiatan ini kita bisa bertukar pikiran, kemudian berbagi pengalaman, dan serta belajar bersama-sama secara nyaman dan terbuka. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan kita ini dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Izinkan saya membawa doa dalam agama Kristen Protestan untuk teman-teman beragama Muslim agar dapat menyesuaikan. Doa saya mulai. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pilihan masa depan antara mencari uang atau melanjutkan pendidikan. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan dalam memahami setiap pilihan yang ada di depan kami. Tuntunlah hati dan pikiran kami agar tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan masa depan yang Engkau rancangkan bagi kami. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, rajin dan setia dalam proses yang kami jalani. Jika kami bekerja, berkati pekerjaan kami. Jika kami belajar, kuatkan hati dan semangat kami. Kami serahkan seluruh kegiatan kami ini ya Tuhan di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati diskusi kami hari ini, sehingga diskusi kami ini berjalan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik teman-teman. Sekarang kan kita melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Jadi teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, apa sih pengertian dari BKP? Silahkan beri pendapatnya. Izin PK ingin berpendapat. BKP menurut saya adalah layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling berbagi dan memahami solusinya. Apakah ada pendapat lain? Izin berpendapat PK. BKP menurut saya yaitu salah satu bentuk layanan BK yang dilaksanakan dalam suasana kelompok yang bertujuan untuk membahas berbagai masalah yang bersifat umum dan kita bisa saling berdiskusi. Terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Izin berpendapat PK. BKP adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok. Terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Izin berpendapat PK. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dalam berkelompok, di mana beberapa orang membahas topik masalah yang sama dengan dipandu oleh seorang guru BK atau beberapa orang guru BK. Oke. Terima kasih atas pendapat teman-teman semua. Jadi dari pendapat teman-teman semua dapat saya simpulkan bahwa pengertian bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta yang biasanya beranggotakan 5-10 orang. Jadi tujuannya adalah untuk memahami diri, kemudian membantu anggota kelompok untuk mengembangkan potensi serta memecahkan masalah melalui dinamika dan interaksi kelompok. Jadi teman-teman, kita kan sekarang yang melakukan namanya bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini memiliki tujuan. Jadi yang pertama tujuannya itu adalah mampu berbicara di depan orang banyak. Yang kedua adalah mampu mengeluarkan pendapat, kemudian ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada orang banyak. Yang ketiga itu adalah belajar menghargai pendapat orang lain, kemudian bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Yang kelima, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi negatif. Yang keenam, dapat bertenggang rasa. Yang ketujuh, menjadi akrab satu sama lain. Yang kedelapan, membahas topik umum
yang dianggap penting untuk dibahas. Kemudian teman-teman dalam melakukan bimbingan kelompok ini ada yang namanya cara pelaksanaan bimbingan dan kelompok. Jadi teman-teman cara melaksanakannya itu adalah setiap anggota kelompok ini diminta secara bebas dan sukarela untuk mengeluarkan pendapat, kemudian ide. Jadi teman-teman sekarang kita harus menekankan yang mana komitmen. Jadi komitmen kita itu adalah tidak ada pendapat yang salah. Jadi tidak boleh dalam satu kelompok ini saling menyalahkan. Kemudian jika ada yang berpendapat, silahkan angkat tangan dan berpendapat. Yang kedua itu adalah mendengarkan dengan baik, kemudian dengan baik peserta lain yang sedang berbicara. Yang ketiga adalah selama kegiatan berlangsung, kita harus mengikuti yang namanya norma-norma yang berlaku. Kemudian teman-teman ada yang namanya asas kegiatan bimbingan kelompok, yaitu ada yang pertama asas keterbukaan, yaitu anggota kelompok bebas dan terbuka untuk mengeluarkan pendapat berupa ide, saran, tanpa merasa takut, malu-malu, ataupun ragu. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jadi teman-teman diharapkan anggota kelompok ini dengan sukarela mengikuti kegiatan tanpa terpaksa, kemudian berpendapat dengan spontan tanpa takut disuruh atau malu-malu dan dipaksa oleh teman-teman yang lain ataupun PK. Yang ketiga teman-teman ada namanya asas kenormatifan. Jadi teman-teman asas ini semua yang kita bicarakan dan kita lakukan pada kegiatan kali ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Jadi perlu kita tekankan teman-teman bahwa semua yang kita lakukan pada hari ini harus sesuai dengan norma-norma agama, norma adat, norma hukum, norma ilmu, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Yang keempat teman-teman, ada namanya asas kerahasiaan. Jadi jika ada topik atau pembahasan yang dalam pertemuan ini yang bersifat rahasia, maka kita harus berkomitmen dan berjanji harus merahasiakannya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam games pengakraban. Jadi teman-teman, supaya kita lebih akrab lagi antar satu sama lain, kita akan melakukan games yang namanya buah kesukaan dan alasan saya. Jadi teman-teman, tujuan dari games ini adalah mengakrabkan antar anggota kelompok dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi teman-teman, instruksinya adalah setiap anggota kelompok menyebutkan nama, kemudian menyebutkan buah kesukaan dan apa alasannya menyukai buah kesukaan tersebut. Contohnya seperti saya teman-teman, perkenalkan nama saya Jeremy Tagalung. Saya menyukai buah rambutan karena rasanya manis. Apakah teman-teman mengerti? Mengerti. Oke, mari kita lakukan. Baik, ayo. Dimulai duluan, siapa? Nama saya Kelan Fani. Saya menyukai buah kelengkeng karena rasanya manis. Oke, apakah ada yang lain teman-teman? Saya Hienza, saya menyukai buah naga karena warnanya estetik. Terima kasih. Oke teman-teman. Saya Zahru Panca Pengata. Saya menyukai buah melon karena melon tuh besar. Oke, karena besar ya teman-teman. Apakah ada yang lain? Silakan. Saya Hans Leonardo Surian, saya suka nas karena berair. Oke, ada yang besar, ada yang berair, ada yang manis, ada yang estetik. Sangat beragam sekali teman-teman. Kegiatan BKP kita lanjutkan. Baiklah teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam namanya topik kita pada hari ini adalah prioritas cari uang daripada kuliah. Kemudian teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok pada hari ini? Siap. Oke, jika teman-teman siap, jika saya katakan apakah teman-teman siap untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini, tolong teman-teman katakan siap-siap luar biasa. Mengerti teman-teman? Mengerti. Apakah teman-teman siap untuk melakukan bimbingan kelompok pada hari ini? Siap luar biasa. Oke, baik sekali teman-teman. Kemudian bagaimana suasana teman-teman hari ini? Apakah baik? Baik. Oke, Baik. bagus. Kemudian teman-teman, topik yang kita bahas pada hari ini adalah berjudul prioritas cari uang daripada kuliah. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, topik kita ini membahas tentang prioritas cari uang atau daripada kuliah. Jadi teman-teman, prioritas cari uang daripada kuliah ini adalah kondisi seseorang ketika memilih untuk langsung bekerja atau fokus menghasilkan uang dibanding untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Jadi keputusan ini diambil karena bisa dipengaruhi karena ekonomi yang tidak memungkinkan, kemudian kebutuhan keluarga, pandangan bahwa pengalaman kerja lebih penting daripada gelar. Apakah ada pendapat lain?
Izin berpendapat PK, Silakan. menurut saya topik ini mencari uang memang penting, tetapi kuliah juga harus diprioritaskan. Faktor penyebabnya karena tuntutan kebutuhan hidup. Terima kasih. Oke. Apakah ada pendapat lain? Izin berpendapat PK, menurut saya topik ini kita bahas karena masih banyak mahasiswa yang sebenarnya ingin berkuliah, tapi mungkin karena faktor ekonomi atau faktor-faktor tertentu yang membuat mereka harus bekerja belum tepat pada waktunya. Nah, topik ini bisa kita diskusikan untuk mencari solusi atau jalan keluar yang lebih baik. Terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Izin berpendapat PK. Jadi kalau kita berbicara tentang topik ini, berarti dia dalam keadaan kondisi ekonomi sulit. Itu bisa jadi pilihan rasional. Realita hidup tidak selalu ideal seperti teori motivasi orang-orang. Oke, apakah ada pendapat lain? Sudah cukup. Oke, terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Jadi teman-teman, menurut teman-teman, mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Izin berpendapat PK. Ya, silakan. Karena keputusan ini mengaruhi arah jangka panjang. Uang itu adalah kebutuhan sekarang. Jadi pendidikan itu adalah investasi masa depan. Kalau salah hitung, dampaknya bisa terasa bertahun-tahun. Oke. Terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Silakan. Izin berpendapat PK, mengapa ini penting? Karena ini menyangkut kebutuhan finansial yang mendesak. Jadi ini menjadi solusi instan bagi mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Makanya ia lebih memilih bekerja. Oke, apakah ada pendapat lain? Izin berpendapat PK, menurut saya topik ini penting karena pendidikan sangat berpengaruh terhadap masa depan dan membantu kita untuk mencapai cita-cita kita. Terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Izin berpendapat PK, menurut saya topik ini penting karena kuliah merupakan bekal penting untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Oke, izin menambahkan teman-teman, alasan kita perlu penting untuk topik ini dibahas karena seperti yang kita tahu bahwa realita yang terjadi di kehidupan masyarakat adalah karena banyak sekali kasus di mana seorang remaja setelah lulus sekolah, baik itu SMA atau SMK, dihadapkan dengan pilihan besar, yaitu kuliah maupun kerja. Jadi keputusan ini dapat mempengaruhi masa depan, kemudian karir, dan kondisi ekonomi jangka panjang. Jadi diskusi ini dapat membantu kita untuk memahami dari konsekuensi dari apa pilihan yang kita pilih. Kemudian teman-teman, menurut teman-teman, apa sih faktor penyebabnya dari masalah kita kali ini? Apakah ada pendapat lain? Tolong berikan pendapatnya. Izin berpendapat PK, menurut saya faktor penyebabnya adalah kebutuhan ekonomi dan keinginan untuk memiliki penghasilan sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Izin berpendapat PK, menurut saya faktor penyebabnya adalah tuntutan kebutuhan hidup dan mungkin seperti yang tadi itu kan ada orang yang ekonominya kurang, jadi orang tuanya itu lebih mengarahkan dia ke pekerjaan daripada ke perkuliahan. Terima kasih. Oke, apakah ada pendapat lain? Izin mendapat, Silakan. izin berpendapat PK, sama seperti teman saya ini tentang faktor ekonomi, yaitu tentang keterbatasan biaya untuk membayar uang pangkal dan uang kuliah tunggal atau UKT, serta kebutuhan mendesak untuk menopang ekonomi keluarganya. Oke, baik. Apakah ada pendapat lain? Izin berpendapat PK, kemungkinan si mahasiswa tersebut ingin mandiri secara finansial, tidak membebankan kepada orang tuanya. Oke, baiklah teman-teman, kita kan sudah membahas tentang pentingnya, kemudian faktor penyebab. Sekarang kita membahas tentang apa sih dampak dari topik kita pada hari ini. Mohon diberikan pendapatnya. Izin berpendapat Silakan. PK, menurut saya dampaknya adalah mahasiswa menjadi kurang fokus kuliah karena sering absen dan prestasi belajarnya menurun. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Izin berpendapat PK, Silakan. ada dua dampaknya, yaitu positif dan negatif.
Jadi positifnya dia bisa cepat punya pengalaman kerja dan penghasilan. Namun negatifnya peluang karir jangka panjang bisa terbatas, terutama di bidang yang mensyaratkan memakai gelar. Apakah ada pendapat lain teman-teman? Izin berpendapat PK. Di sini saya menambahkan dampak positifnya, yaitu kemandirian finansial, yaitu memiliki penghasilan sendiri sejak muda. Lalu dampak negatifnya yaitu terbatasnya jenjang karir. Beberapa perusahaan menetapkan ijazah sarjana sebagai syarat promosi jabatan. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman kita kan sudah membahas dampaknya kan. Jika ada dampak pasti ada solusi. Jadi menurut teman-teman apa sih solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi topik kita pada kali ini? Izin berpendapat. Silakan. PK, solusinya menurut saya mahasiswa harus bisa mengatur waktu dengan baik dan tetap memprioritaskan kuliahnya. Terima kasih. Oke, apakah ada pendapat lain? Izin berpendapat PK. Silakan. Solusinya adalah belajar mandiri, yaitu memanfaatkan internet untuk belajar soft skill dan hard skill baru secara gratis atau terjangkau. Oke, apakah ada pendapat lain? Izin berpendapat PK, menurut saya solusinya adalah mahasiswa sebaiknya memilih pekerjaan yang tidak mengganggu perkuliahan. Jadi dia bisa menyeimbangkan antara mungkin pekerjaan dan perkuliahannya agar membantu ekonomi orang tua dan membantu dia membayar uang kuliah tunggalnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Izin berpendapat PK, mahasiswa tersebut bisa memilih kuliah online jika tersedia di universitasnya atau masuk di universitas yang menyediakan kuliah online. Nah, jadi waktu kesempatan bekerjanya masih bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapat teman-teman sekalian. Pendapatnya sangat bagus. Kemudian teman-teman, setelah kita membahas tadi tentang prioritas mencari pekerjaan dari mencari uang daripada kuliah, sekarang mari kita tutup dengan games penubuhan, yaitu games gunung dan laut, supaya komitmen yang sudah kita buat tadi supaya kita dapat melaksanakan komitmen tersebut. Jadi teman-teman, sebelumnya tujuan dari games kita pada kali ini adalah meyakinkan komitmen antar anggota kelompok dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi teman-teman, instruksi dari kegiatan kita pada kali ini adalah nanti teman-teman sekalian berdiri, kemudian saya sebagai PK, jika saya menyebutkan gunung, maka teman-teman harus maju melompat ke depan, ataupun bisa nanti teman-teman bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Jika saya menyebutkan laut, jadi teman-teman itu bisa melompat ke belakang dengan mengatakan aku sih no, atau melompat ke samping kiri. Apakah teman-teman mengerti? Mengerti. Oke, mari kita lakukan. Semua ini. Izin. Oke, jadi teman-teman, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk kita membuat lingkaran, jadi gamesnya jika saya bilang gunung, teman-teman itu melompat ke samping kanan. Mari teman-teman, jika saya bilang laut, teman-teman melompat ke samping kiri sambil mengatakan aku no. Kalau gunung, aku yes. Oke, kita mulai teman-teman ya. Sudah mulai kan teman-teman? Gunung. Aku yes. Laut. Aku no. Laut gunung. Aku yes. Gunung. Aku yes. Laut gunung laut. Aku yes. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Kegiatan BK kita lanjutkan kembali. Nah teman-teman, kita kan tadi sudah melakukan namanya games peneguhan komitmen. Jadi teman-teman, selanjutnya kita perlu komitmen untuk melaksanakan komitmen kita ini di kehidupan kita sehari-hari. Jadi siapa yang ingin berkomitmen duluan? Silakan berpendapat. Izin berpendapat. PK, saya berkomitmen untuk tetap memprioritaskan kuliah sebagai tanggung jawab utama. Oke, apakah ada komitmen yang lain? Izin berkomitmen PK, saya berkomitmen untuk tetap mengikuti perkuliahan dengan
disiplin. Oke, apakah ada komitmen lain? Izin berkomitmen. Silakan. Oke, saya berkomitmen untuk tidak mengabaikan tugas kuliah karena pekerjaan saya. Oke, apakah ada komitmen lain? Izin berpendapat PK, saya berkomitmen untuk tetap memprioritaskan pendidikan sebagai tanggung jawab utama saya sebagai mahasiswa, karena saya menyadari bahwa kuliah sangat penting untuk masa depan saya dan nggak semua orang itu ternyata bisa kuliah. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Setelah komitmen, sekarang saya minta teman-teman untuk mengutarakan apa sih kesan dan pesan teman-teman pada kegiatan BKP pada hari ini. Izin berpendapat PK, kesan saya pada kegiatan BKP hari ini itu sangat menyenangkan dan menambah wawasan, dan juga membuat kita itu menyadari bahwa ternyata semua orang itu nggak bisa kuliah, jadi kita lebih bersyukur lagi karena kita masih bisa kuliah. Terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Izin berpendapat PK. Tapi gini membuka pandangan saya bahwa keputusan hidup tidak bisa dilihat dari kebutuhan saat ini, tapi juga dari arah masa depan. Diskusi ini sangat membantu saya berpikir lebih realistis dan lebih strategis. Oke, apakah ada pendapat lain? Ini kesannya. Apakah cukup teman-teman? Cukup? PK. Oke. Baiklah teman-teman, Melakukan kegiatan BKP kapan? oke teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman, kita kan sekarang kan sudah melakukan namanya DKP kan teman-teman. Yap. Jadi menurut teman-teman, kapan sih kita melakukan BKP? Kapan, di mana, dan jam berapa? Apakah ada yang ingin mengusulkan jadwal kita untuk berikutnya? Izin BK. Ya, silakan. Untuk lokasinya tetap di sini di Pendopo di belakang biro. Untuk waktunya besok jam 8 pagi sampai selesai. Oke, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di pertemuan berikutnya pesan dan harapan apa yang teman-teman harapkan untuk kita melakukan kegiatan BKP selanjutnya? Izin berpendapat PK, Ya, silakan. pesan dan harapan saya di kegiatan BKP selanjutnya yaitu kita semua harus tepat waktu. Dan selanjutnya harapan saya semoga kegiatan BKP kita yang pertemuan berikutnya menjadi lebih baik dan dapat lebih aktif dalam memberikan pendapat. Terima kasih. Oke. Apakah ada pendapat lain teman-teman? Apakah cukup? Cukup PK. Oke. Baiklah teman-teman, berakhir sudah kegiatan BKP kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan keaktifan teman-teman sekalian dalam mengikuti kegiatan ini, serta terima kasih atas pendapat dan komitmen teman-teman. Semoga komitmen teman-teman dapat kita lakukan, betul-betul kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi setelah kita tadi membuka dengan doa, pastinya juga kita akan menutup dengan doa. Izinkanlah teman-teman saya membawakan doa dalam ajaran agama Kristen bagi teman-teman yang Muslim agar menyesuaikan. Doa kita mulai. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kegiatan bimbingan kelompok kami pada hari ini kami dapat berjalan dengan lancar dan dapat berjalan dengan bahagia. Kemudian Tuhan, kami menyerahkan setiap rencana kami dan pilihlah masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dalam menentukan langkah, kemudian baik dalam bekerja maupun dalam melanjutkan pendidikan. Tuntunlah kami agar setiap keputusan yang kami ambil agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa kehidupan bagi hidup kami. Berkatilah kami semua Tuhan, keluarga kami serta segala usaha yang kami lakukan. Kiranya Engkau selalu menyertai langkah kami ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baiklah teman-teman, untuk menutup kegiatan kita kali ini ada baiknya kita menyanyikan lagu Sayonara. Karena teman-teman kita kan nama kelompok kita kan adalah kelompok Jawa Batak. Kita menyanyikan lagu Sayonara dalam dua bahasa, yaitu bahasa Batak Toba dan bahasa Jawa. Baiklah teman-teman, kita nyanyikan sambil bertepuk tangan ya teman-teman. Sayonara, sayonara sampai sayonara, sayonara sampai berjumpa musik. Tu ahama susah, susah iseng ada patani. Tu ahama susah, susah iseng ada patani. Sayonara, sayonara sampai ke petua
petuk maneh. Sayonara Sayonara sampai petuk maneh. Ngawe opo loro, ngawe opo loro, gawe opo loro, gawe opo loro, gawe opo loro, loro iku ora eneng kanggone.